Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan komunikasi kelompok dan antar kelompok. Saya Nama Rami saya Putri Setubula dari kelas Safira. 1B. Saya dari kelas PMI 1B. Kami akan membahas 1. Pengertian komunikasi kelompok dan antar kelompok. 2. Fungsi dan tujuan dari komunikasi kelompok dan antar kelompok. 3. Penggolongan kelompok dan karakteristik komunikasi. 4. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti rapat, pertemuan, konferensi, dan lain sebagainya. Anwar Arifin 1984. Michel Bourgogne dalam Wirianto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang dimana anggota-anggota yang lain memahami karakteristik anggota-anggota yang lainnya secara tepat. Dari dua definisi tersebut memiliki kesamaan, yakni adanya komunikasi secara tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Pengertian komunikasi antar kelompok. Komunikasi antar kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok memiliki peran mewakili masing-masing. Berbeda halnya dengan komunikasi kelompok. Jika komunikasi kelompok terdiri dari beberapa orang saja, tetapi komunikasi antar kelompok terdiri dari kelompok yang satu dengan kelompok lainnya yang melibatkan banyak orang tentunya, dan mendapatkan relasi yang banyak juga. Biasanya kerjasama ini untuk tujuan tertentu yang saling memberikan manfaat untuk kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Fungsi komunikasi kelompok diantaranya yaitu 1. Menjalin hubungan sosial antar individu. 2. Menyalurkan ide, pikiran, gagasan, saran hingga kritik. 3. Menjadi sarana atau alat terapi diri. 4. Sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. 5. Membuat sebuah keputusan. 6. Menghasilkan sebuah solusi. 7. Menjadi media penghubung antar pihak. 8. Menyusun rencana atau kegiatan kelompok. 9. Merencanakan masalah yang dihadapi. 10. Mengembangkan kelompok kecil menjadi kelompok besar. Tujuan komunikasi kelompok yaitu menjalin hubungan sosial antara individu dan kelompok, berfungsi untuk pendidikan atau edukasi, sebagai kemampuan persuasi dan problem solving. Yang selanjutnya adalah penggolongan kelompok dan karakteristiknya. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Charles Horton Colley pada tahun 1909 mengatakan bahwa kelompok sekunder adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Yang kedua, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Theodore Newcomb pada tahun 1930 melahirkan istilah kelompok keanggotaan atau membership group dan kelompok rujukan atau reference group. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Yang ketiga, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. John F. Pagan dan David Wheeler pada tahun 1980 membagi kelompok menjadi dua, yaitu deskriptif dan preskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah, sedangkan kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama ada konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Jadi, kalau ada merencanakan untuk menjadi ketua kelompok, aturlah rekan-rekan Anda untuk menyebar dalam kelompok. Ketika Anda meminta persetujuan anggota, usahakan rekan-rekan Anda secara persetujuan mereka.
ditumbuhkan seakan-akan seluruh anggota kelompok sudah setuju. Besar kemungkinan anggota-anggota berikutnya untuk setuju juga. Yang kedua, fasilitas sosial. Fasilitas sosial dari kata Perancis yaitu facile, artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga menjadi lebih mudah. Robert Jackson menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit energi pada perilaku individu. Yang ketiga, ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Sebaliknya, bila sebelum diskusi para anggota kelompok agak menentang tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan menentang lebih keras. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama, untuk melaksanakan tugas-tugas kelompok. Yang kedua, memelihara moral anggota-anggotanya. Untuk faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok. Yang pertama yaitu ukuran kelompok, yang kedua jaringan komunikasi, yang ketiga kohesi kelompok, yang keempat kepemimpinan. Kesimpulannya adalah komunikasi kelompok dan antar kelompok memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kekurangan dari pihak masing-masing atau untuk saling memenuhi. Apalagi kita sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan harus berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi kelompok dan antar kelompok juga bermanfaat untuk menambah relasi karena adanya pertemuan dan interaksi dengan orang-orang baru. Yang pasti ada timbal balik bagi diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.